Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bika Absari, NIM 1905 12 14 14046 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan simulasi routing statik. Ya, kita akan melakukan simulasi di Cisco Packet Tracer. Di sini ada 3 PC 1, 2, dan 3. PC1 dan PC2 dihubungkan ke router 1. Kemudian PC3 dihubungkan ke router 2. Kemudian router 1, 2, dan 3 dihubungkan oleh kabel serial. Kemudian di sini ada server 1 yang terhubung ke router 3 dan server 2 juga terhubung ke router 3. Pertama kita lihat IP PC1. Di sini IP PC1 192.168.1.1. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.192. Kemudian gateway-nya 192.168.1.62. Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Itu untuk PC1. Kemudian untuk PC2 IP-nya menggunakan titik 65. Kemudian subnet mask-nya 192, gateway-nya 192.168.1.126. Untuk PC2 ini tidak ada DNS servernya. Kemudian untuk PC3 IP address-nya 192.168.1.253. Kemudian subnet mask-nya 128, kemudian gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian untuk konfigurasi router 1. Ini yang mengarah ke PC1 menggunakan fast Ethernet 0. IP address-nya menggunakan titik 62. Kemudian yang fast Ethernet 1 ini yang menghadap ke PC2, IP address-nya titik 126. Kemudian ini yang serial 2, ini yang mengarah ke router 2. Ini menggunakan IP address 12.12.12.1. Kemudian yang serial 3 ini yang menghadap ke router 3. IP address-nya 13.13.13.1. Kemudian untuk router 2 konfigurasinya fast Ethernet 0 ini yang menghadap ke PC3, IP-nya titik 254. Untuk fast Ethernet 1 tidak ada karena router 2 ini hanya mempunyai satu PC. Kemudian yang serial 2 ini yang menghadap ke router 1, IP address-nya 12.12.12.2. Kemudian yang serial 3 IP address-nya 23.23.23.2. Ini yang menghadap ke router 3. Kemudian untuk konfigurasi router 3 ini fast Ethernet 0. Ini yang menghadap ke server 1. IP address-nya 33.33.33.3. Kemudian yang fast Ethernet 1 ini yang menghadap ke server 2. IP address-nya 43.43.43.3. Kemudian serial 2 ini yang menghadap ke router 1. IP address-nya 13.13.13.3. Kemudian yang serial 3 ini yang menghadap ke router 2. IP address-nya 23.23.23.3.
Ya, kita akan mengisi routing static pada router 1. Routing static. Di sini ada 3, network, max, dan next hop. Kita isi yang network dulu. Pada router 1, networknya 192.168.1.128, kemudian maxnya 255.255.128, kemudian next hopnya 12.12.12.2, kemudian klik add. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan yang network kedua, yaitu 33.33.33.0. Untuk maxnya ini titik 0. Next hopnya 13.13.13.3. Kemudian network yang ketiga 43.43.43.0, kemudian maxnya sama titik 0. Untuk next hopnya juga sama. Ini untuk routing static router 1. Kemudian kita ke router 2. Network yang pertama 192.168.1.0, maxnya 255.255.255.128. Next hopnya 12.12.12.1. Sudah muncul di sini. Kemudian network yang kedua 33.33.33.0, untuk maxnya titik 0. Next hopnya 23.23.23.3 dan add. Network yang ketiga yaitu 43.43.43.3, maaf salah, titik 0. Untuk maxnya titik 0 benar. Next hopnya sama. Pilih add. Sudah. Untuk router 3, di router 3 ini hanya ada 2 network. Untuk yang pertama 168.1.0, kemudian maxnya 255.255.255.128, kemudian next hopnya 13.13.13.1, kemudian add. Kemudian network yang kedua ini tinggal diganti 128, maxnya sama, next hopnya 23.23.23.2. Pilih add. Ya, untuk router 3 ini hanya ada 2 routing static. Kita akan beralih ke mode simulasi. Yang pertama, kita akan kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC2. Jadi kita akan mengirimkan dari PC1 ke PC2. Next. Dari router ke PC2, kemudian dikembalikan ke router 1, kemudian ke PC1. Berhasil. Kita delete. Kemudian yang kedua, kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke PC3. Ke router 1. Oke, kita ulangi.
dari PC1 ke PC3. Dari router 2 dikirimkan ke PC3, PC3 kembali ke router 2, ke router 1, kemudian kembali ke PC1 dan berhasil. Kemudian yang ketiga, kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Ini sudah sampai di server 1, kemudian dikembalikan ke router 3, kemudian melewati router 1 dan kembali ke PC1 dan berhasil juga. Kemudian kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke server 2. Jadi dari PC1 ke server 2. Oke, kita ulangi. Dari PC1 ke server 2. Kenapa ya ini? Sampai di server 2, kembalikan ke router 3, ke router 1, kembali ke PC1 dan berhasil. Kemudian dari PC3 ke PC1, kita akan mengirimkan dari PC3 ke PC1. Sampai di PC1 dikembalikan ke router 1, ke router 2 dan kembali ke PC3. Berhasil juga. Kemudian dari PC3 ke PC2. Mana ya? Kita akan mengirimkan dari PC3 ke PC2. Dari PC2 dikembalikan ke router 1, dan berhasil. Kemudian dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Mana sih? Kita akan mengirimkan dari server salah, apa tadi? PC3 ke server 1, PC3 ke server 1. Kita next. Dikirimkan ke server 1, kemudian kembali ke router 3, ke router 2, dan kembali ke PC3. Berhasil. Kemudian dari PC3 ke server 2. Dari PC3 ke server 2. Sampai di server 2, dikembalikan dan berhasil. Kita delete. Kemudian dari server 1 ke server 2. Kita akan mengirimkan dari server 1 ke server 2.
berhasil. Kemudian PDU dari server 1 ke PC 1. Jadi dari server 1 ke PC 1. Dari PC 1 kembali ke router 1, kembali lagi, dan kembali ke server 1. Berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC 2. Kita akan mengirimkan dari server 1 ke PC 2. Dan berhasil. Kemudian yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Dari server 1 ke PC 3. Kembali ke server 1 dan berhasil. Ya, kita akan melakukan tracing. Kita kembali ke mode real time. Di sini perintahnya coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Pada poin 3 yang pertama kita akan tracing dari PC 1 ke PC 2. Dari PC 1 kita buka desktop command prompt. Kita akan melakukan tracing ke PC 2, tracer, kemudian IP PC 2 192.168.1.65. Ya, di sini keterangannya trace complete ya. Kemudian kita akan melakukan tracing yang kedua dari PC 1 ke PC 3. Masih sama di PC 1, kita akan melakukan tracing ke PC 3. IP PC 3 192.168.1.253. Ya, di sini keterangannya terus komplit juga, jadi tracing berhasil. Kemudian masih di PC 1, kita akan melakukan tracing ke server 1. Kita akan melakukan tracing ke server 1. IP server 1 33.33.33.1. Ya, di sini keterangannya terus komplit juga, jadi komunikasi antara PC 1 dengan server 1 berhasil. Kemudian masih di PC 1, kita akan melakukan trace ke server 2. Kita melakukan tracing tracer IP server 2 43.43.43.1. Ya, di sini keterangannya trace komplit juga. Kita close. Kemudian dari PC 3 ke PC 1. Kita akan melakukan trace dari PC 3 ke PC 1.
IP PC1 192.168.1.1. Sudah, terus komplit. Kemudian dari PC3 ke PC2. Masih di PC3, kita akan melakukan tracing ke PC2. IP PC2 192.168.1.6, 65. Sudah berhasil. Kemudian dari PC3 ke server 1 akan melakukan tracing dari PC3 ke server 1. Tracer server PC1 server 1 33.33.33.1. Di sini keterangannya berhasil juga. Kemudian dari PC3 ke server 2. Dari PC3 ke server 2, IP server 2 43.43.43.1. Terus komplit juga, kita close. Kemudian dari server 1 ke server 2. Kita buka server 1 Kemenpora. Ke server 2 ya tadi. IP-nya 43.43.43.1. Terus komplit. Kemudian dari server 1 ke PC1. Ini dari server 1 ya ke PC1. IP PC1 192.168.1.1. Berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC2. Jadi masih di PC1. Terus kita akan ke PC2, IP-nya 192.168.1.65. Terus komplit. Salah. Di mana ya? Oh, di sini. Yang terakhir kita akan melakukan tracing server 1 ke PC3. Ini dari server 1 ke PC3 ya. Tracer salah. PC3 192.168.1.253. Sudah, trace komplit juga. Jadi simulasi kali ini berhasil semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.